Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok menyampaikan permintaan maaf atas ucapannya yang menyinggung salah satu surat dalam Al-Quran. Ia pun bertekad akan memperbaiki sikap dan ucapannya agar lebih baik ke depannya. Hal ini diungkapkan Ahok kepada seorang lansia yang datang ke rumah Lembang dalam kondisi sakit. Meski sakit, lansia ini sangat antusias memberi semangat kepada Ahok. Ahok pun yang semula duduk di kursi rela turun dari panggung untuk dapat berdialog langsung dengan lansia tersebut. Ahok menyadari sikap dan ucapannya selama ini memang kasar dan arogan. Cagup nomor urut 2 itu pun berjanji akan mengubah sikapnya dan meminta semua pendukung mendoakannya untuk dapat berubah menjadi lebih baik. Anak yang tahun ini, tahun depan kita vaksin lagi, terus tambah anak yang baru. Nah, saya udah ikutin beberapa nasihat teman-teman orang tua dari muda. Ya memang saya harus memperbaiki sikap saya, Pak. Melalui peristiwa ini ya saya menyadari memang mungkin bawaan saya itu orang lihat itu mau kapok aja gitu, Pak. Kita suka nantangin orang juga, Pak. Ya kadang-kadang saya udah renungkan, ya kita dikasih fisik yang kuat, yang baik, bukan buat nantang untuk berantem juga gitu, Pak. Ya saya pikir itu yang saya lagi berusaha, Pak, minta dukungan doanya supaya ini selamanya bisa berubah lebih baik, Pak. Ya. Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok menyampaikan permintaan maaf atas ucapannya yang menyinggung salah satu surat dalam Al-Quran. Ia pun bertekad akan memperbaiki sikap dan ucapannya agar lebih baik ke depannya. Hal ini diungkapkan Ahok kepada seorang lansia yang datang ke rumah Lembang dalam kondisi sakit. Meski sakit, lansia ini sangat antusias memberi semangat kepada Ahok. Ahok pun yang semula duduk di kursi rela turun dari panggung untuk dapat berdialog langsung dengan lansia tersebut. Ahok menyadari sikap dan ucapannya selama ini memang kasar dan arogan. Cagup nomor urut 2 itu pun berjanji akan mengubah sikapnya dan meminta semua pendukung mendoakannya untuk dapat berubah menjadi lebih baik. Anak yang tahun ini, tahun depan kita vaksin lagi, terus tambah anak yang baru. Nah, saya udah ikutin beberapa nasihat teman-teman orang tua dari muda. Ya memang saya harus memperbaiki sikap saya, Pak. Melalui peristiwa ini ya saya menyadari memang mungkin bawaan saya itu orang lihat itu mau kapok aja gitu, Pak. Kita suka nantangin orang juga, Pak. Ya kadang-kadang saya udah renungkan, ya kita dikasih fisik yang kuat, yang baik, bukan buat nantang untuk berantem juga gitu, Pak. Ya saya pikir itu yang saya lagi berusaha, Pak, minta dukungan doanya supaya ini selamanya bisa berubah lebih baik, Pak. Ya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo memberi sinyal untuk berkomunikasi dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Sinyal pertemuan ini terungkap di sela-sela pertemuan dengan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Istana Merdeka. Presiden mengaku akan membuka ruang pertemuan dan dialog dengan para pemimpin partai, termasuk mengatur pertemuan dengan pimpinan Partai Demokrat. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo mengatakan partainya dalam posisi wait and see atau menunggu kabar dari Presiden Jokowi. Terkait pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, pernyataan Roy ini menanggapi pertemuan Jokowi dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Ya. Nah, ini beberapa hari yang lalu juga sempat muncul wacana untuk bertemu pula dengan Pak SBY. Ini kira-kira apakah juga akan dilakukan? Ya nanti semuanya akan kita atur, semuanya akan kita atur. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk membuat kerajinan dekupas. Dekupas sendiri ialah kerajinan yang memerlukan bahan-bahan biasanya tisu maupun kertas, mengguntingnya kecil-kecil lalu menempelnya pada objek atau media.
Vitages berdiri dari tahun 2014 ya. Saya sama partner saya Selfie. Awalnya kita menjual bahan-bahan untuk kerajinan tangan. Jadi untuk scrapbook, untuk decoupage gitu kan. Terus ke sini-sininya kita ngadain juga workshop pelatihan untuk belajar membuat decoupage-nya atau scrapbook-nya. Decoupage ini sih sebenarnya seni untuk menggunting, menempel dan furnish ya. Jadi kita menggunting sebuah gambar, terus ditempelkan ke media, kemudian memfurnishnya sehingga tampak seperti lukisan. Oke, ini kayaknya cukup furnishnya. Cukup? Selesai ya? Oke, ini dia decoupage saya menggunakan media kanvas hari ini, mirip lukisan ya jadinya. Nah, Anda juga bisa menggunakan media lainnya seperti kayu, kemudian kain, plastik, juga kaca. Katrina Natalia, Ciravandi, Berita 1, Jakarta. Wah, ini sudah jadi. Prime Time Talk menyajikan perbincangan mendalam peristiwa-peristiwa yang disorot media hari ini. Ini tetap kekerasan, harus kita kutuk. Bersama narasumber yang kompeten dan kredibel, kami ulas beragam isu, mulai dari politik, hukum, hingga sosial ekonomi. Prime Time Talk Hanya di Berita 1. Apakah Anda chef atau entrepreneur? Punya usaha hotel, restoran, atau tempat wisata dengan keunikan spesial? Kirim data Anda dan sebutkan 2 keunikan usaha Anda yang benar-benar beda. Jika benar unik, kami akan liput dan tayangkan di Berita 1, the number 1 cable and satellite news network in Indonesia. Menemani Anda di isi hari ini, kami menghadirkan News on the Spot, menyajikan beragam informasi berita penting yang terjadi di Indonesia hingga luar negeri. Peristiwa politik, hukum, ekonomi, budaya, olahraga, dan berbagai informasi penting lainnya kami laporkan secara langsung. Depan saya akan mengajak Anda untuk dari News on the Spot setiap hari pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Berita 1 TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Jurnal Malam. Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat menjabarkan kronologi aksi pengadangan yang dialaminya saat kampanye pada 9 November lalu. Jarod menyebut ada pihak yang memberi komando dan orang itulah yang berdialog dengannya secara langsung. Jarod menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus tindak pidana pemilu di Polda Metro Jaya selama 2,5 jam. Jarod mengaku menjawab 17 pertanyaan penyidik untuk mengusut kasus pengadangan saat berkampanye di Kembangan Utara, Jakarta Barat. Tadi sudah saya berikan keterangan waktu di BAP. Ada 17 pertanyaan yang menyangkut kronologi penghadangan yang menghalang-halangi kampanye di Kembangan Utara, termasuk juga ditunjukkan seseorang yang mengaku sebagai komandannya. Waktu saya ajak dialog begitu ya, itu ditunjukkan apakah betul ini orangnya. Saya sampaikan betul ya. Ketika saya bilang mana komandannya keluar seseorang itu ya. Dan saya sudah jelaskan kronologis dialog saya dengan komandannya itu ya. Biar nanti diproses oleh penyidik. Laporan calon wakil gubernur Jarod Saiful Hidayat terkait aksi pengadangan saat berkampanye di Kembangan Utara, Jakarta Barat pada 9 November lalu telah diproses Bawaslu. Ketua Bawaslu Muhammad menegaskan aksi pengadangan kampanye merupakan pelanggaran pidana. Sebelumnya Cawagup DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat telah melaporkan aksi pengadangan saat berkampanye itu ke Polda Metro Jaya, Panwaslu, dan Bawaslu. Jarod telah dimintai keterangan oleh Bawaslu pada 15 November lalu. Jarod juga telah dimintai keterangan oleh Panwaslu sehari sebelumnya. Dan hari ini Polda Metro Jaya meminta keterangan Jarod untuk ditindak secara hukum.
Setiap orang yang melakukan penghalangan terhadap kampanye pasangan calon itu akan diproses pidana. Jadi mohon maaf, ini kita akan tegas, bukan lagi pencegahan tapi penindakan. Hari ini sudah berproses, pihak penyidik sudah mengundang atau memanggil saksi-saksi yang dianggap relevan untuk diminta keterangannya. Siapa saja Pak? Siapa saja Pak yang dipanggil? Semua daerah-daerah yang dilaporkan oleh pasangan calon yang dihalangi dan temuan pengawas pemilu. Jadi ada dua ya, ada yang sifatnya laporan dari pasangan calon yang merasa dihalang-halangi berkampanye, ada juga karena hasil temuan pengawas pemilu. Dua-duanya